warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Fitriani SPD. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Durai, Kecamatan Durai, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Pada hari ini, tanggal 19 Juli 2021, saya mengikuti ujian kinerja PPG pada Universitas Muhammadiyah Metro Angkatan 1 tahun 2021. Dalam video ini saya mengajak 12 peserta didik kelas 11 IPS yang mana materi pokok yaitu pendapatan nasional dengan kompetensi dasar 3.1 mendeskripsikan pendapatan nasional dan 4.1 menyajikan hasil penghitungan pendapatan nasional. Berikut video pembelajaran saya. Dalam rasa nasionalisme kalian, silahkan siapa yang mau memimpin lagu ke depan? Siapa? Mau iPhone. Indonesia
Konsumen menerima gaji atau upah, produsen menerima laba, pemerintah menerima pajak, dan masyarakat Badeli menerima bayaran impor dan ekspor. Ya, berarti anak-anak semua masih ingat ya? Yang minimum nilai KKM. Kalau di kelas 10 itu KKM kalian masih 71, di kelas 11 itu naik menjadi 73. Selain itu, peserta didik dapat menyajikan hasil penghitungan komponen pendapatan nasional dengan lisan dan tulisan dengan rasa percaya diri, penuh tanggung jawab, berpikir kritis, toleransi, dan bekerja sama. Berikutnya, KI, KD, dan indikator. Di kurikulum 13 itu ada 4 KI. KI pertama itu mencerminkan sikap spiritual. KI kedua, sikap sosial. KI ketiga, pengetahuan. Dan KI keempat, keterampilan. Di KI 1 ini, sikap spiritual, kalian di awal tadi sudah melakukan doa bersama. Itu termasuk sikap spiritual. Yang kedua, sikap sosial. Apa contohnya? Siapa yang berani tadi menjawab? Itu termasuk sikap sosial. Untuk pengetahuan, kita akan membahas tentang pendapatan nasional. Untuk keterampilannya, kalian nanti berdiskusi dan menampilkan hasil diskusi kalian ke depan kelas. Ibu menggunakan model PBS, yaitu Problem Based Learning, berdasarkan hasil skripsi Rosa Delina, mahasiswa Yogyakarta. Dia menerapkan model Problem Based Learning ini dengan hasil prestasi peserta didik itu meningkat. Jadi di sini ibu juga menggunakan model Problem Based Learning supaya prestasi peserta didik ibu itu bisa meningkat. Selama proses pembelajaran, ibu akan menilai kalian melalui 3 aspek, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Silahkan kalian catat nanti poin-poin penting dari materi pembelajaran hari ini. Ya? Selanjutnya, lagi. Dari gambar yang ada di depan yang kalian lihat, apa yang bisa kalian amati dari gambar ini? Siapa yang bisa jawab? Gambar apa ini? Gambar duit atau uang. Di sini ada tertulis 6 rumus konsep pendapatan nasional. Nah, hari ini kita akan membahas tentang pendapatan nasional. Di sana kita akan mempelajari konsep penghitungan pendapatan nasional. Di daerah kita, pendapatan apa yang paling menonjol? Perkebunan dan nelayan. Perkebunan dari kebun kelapa. Kalau nelayan dari hasil jaring dan tangkapan, yaitu seperti udang dan ikan. Selanjutnya, ini peta konsep
produk domestik bruto atau juga disebut GDP gross domestic product. Artinya, jumlah seluruh barang dan jasa dalam suatu negara dihasilkan oleh faktor produksi, baik milik warga negara maupun orang asing yang tinggal di suatu negara tersebut. Rumusnya, PDB sama dengan produksi hasil penanaman modal dalam negeri ditambah produksi penanaman modal asing dalam negeri. Itu rumusnya. Yang kedua, PNB atau GNP. PNB adalah jumlah seluruh nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara, baik yang tinggal di dalam negeri maupun yang tinggal di luar negeri selama periode tertentu. Rumusnya yaitu GNP sama dengan GDP ditambah pendapatan WNI di luar negeri dikurang pendapatan WNH di dalam negeri. Ya, yang ketiga, PNN atau NNP. Artinya, jumlah seluruh nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dalam periode tertentu yang sudah dikurangi dengan penyusutan. Rumusnya, NNP sama dengan GNP dikurang penyusutan. Selanjutnya, yang keempat itu ada PN atau NNI. NNI adalah jumlah seluruh penerimaan yang diterima masyarakat dalam satu tahun setelah dikurangi pajak tidak langsung. Rumusnya, NNI sama dengan NNP dikurang pajak tidak langsung. Sampai di sini bisa? Selanjutnya yang kelima yaitu PP atau PI, personal income. Adalah seluruh penerimaan yang diterima masyarakat yang benar-benar sampai di tangan masyarakat. Rumusnya, NNI ditambah transfer payment dikurang buka kurung pajak perusahaan ditambah laba ditahan ditambah iuran asuransi ditambah jaminan sosial. Ya. Yang keenam, pendapatan disposable atau disposable income adalah pendapatan yang siap untuk dibelanjakan atau pendapatan pribadi yang dikurangi pajak yang harus dibayar oleh penerimaan pendapatan. Rumusnya, DI sama dengan PI dikurang pajak langsung. Paham? Selanjutnya, contoh penghitungan konsep pendapatan nasional. Diketahui, GDP jumlahnya 22.500, pendapatan neto luar negeri 2.500, penyusutan 5.000, pajak tidak langsung 4.000, laba 500, pajak perseroan 2.000, jaminan sosial 500, transfer payment 8.000 dan pajak langsung 2.000. Ditanya, itulah dosanya disposable income. Ya, ingat pertanyaan, disposable income. Apa rumusnya tadi? Siapa yang ingat? Ya, PI dikurang pajak langsung. Selanjutnya ini bahasanya. PI dikurang pajak langsung. Yang ditanya adalah DI. Kamu sudah tahu PI-nya berapa? Belum. Kalau belum tahu, berarti kita harus cari dari PI, NNI, NNP, dan GNP. Kita harus mulai dari GNP-nya terlebih dahulu. Tadi diketahui GDP 22.500 dikurang pendapatan neto luar negeri tadi 2.500. 22.500 dikurang 2.500 hasilnya 20.000. 20.000 adalah hasil GNP. Kita lanjut ke NNP. NNP rumusnya GNP dikurang penyusutan. Tadi GNP-nya dapat 20.000 dikurang penyusutannya 5.000. Jadi 20.000 dikurang 5.000 hasilnya 15.000. Lanjut ke 15.000 tadi hasil apa? NNP. Selanjutnya kita cari NNI dengan rumus NNP dikurang pajak tidak langsung. Tadi NNP-nya 15.000, pajak tidak langsungnya 4.000, jadi 15.000 dikurang 4.000 hasilnya 11.000. Ini hasil untuk NNI. Selanjutnya setelah NNI kita menghitung BI dengan rumus NNI ditambah transfer payment dikurang laba ditambah jamsos ditambah pajak perusahaan. Di soal diketahui transfer payment itu sebesar 8.000, laba 500, jaminan sosial 2.000, pajak perusahaan 500. Jadi 11.000 ditambah 8.000, 11.000 ditambah 8.000, 19.000 dikurang 500 ditambah 2.000 ditambah 500 dapat di mana? 3.000. Jadi 19.000 dikurang 3.000 dapat API-nya 16.000. Terakhir yang ditanya tadi DI dengan rumus PI dikurang pajak langsung. PI tadi 16.000, pajak langsungnya 2.000, jadi hasilnya 14.000.
Andik, dan Jasmoni. Selanjutnya, di sini kalian ibu kasih tugas LKPD. Di LKPD itu kalian menjawab 2 pertanyaan. Ada bapak katanya kan? Nanti kalian jawab pertanyaan nomor 1 dan pertanyaan nomor 2 di atas karton ditulis menggunakan spidol. Setelah kalian berdiskusi dan menjawab, kalian mempresentasikannya ke depan kelas. Masing-masing kelompok mempresentasikan. Bisa? Bisa. Nah, di sini pertanyaan nomor 1. Dari data ini, kalian diminta mencari informasi dari media elektronik maupun internet, yaitu besarnya PDB Indonesia tahun 2020 dan apa yang terjadi dengan PDB 2020. Buatlah analisis dan penjelasannya. Yang kedua, itu kalian disajikan data pendapatan suatu negara. Ada PDB, pengusutan pajak langsung, pajak tidak langsung, pendapatan masyarakat Indonesia di luar negeri, pendapatan warga negara asing di Indonesia, dan pembayaran transfer, serta iuran asuransi. Di sini kalian diminta untuk menjawab pertanyaan. Hitunglah besarnya disposable income. Seperti contoh soal yang ibu sajikan tadi. Bisa? Sekarang silakan duduk menurut kelompoknya masing-masing. Silakan. Sudah duduk di kelompoknya masing-masing? Ini ada LKPD yang harus kalian jawab. Kelompok 2. Silakan kalian tulis nama kelompoknya, lalu jawabannya di kertas kartonnya. Bisa? Jika ada pertanyaan, silakan bertanya. Kalian bisa gunakan HP, silakan pakai cari informasi jawabannya. Ya? Bisa? Nah,
nanti ada sanggahan, silakan disanggah. Silakan Najib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil diskusi kami, yaitu jawaban nomor 1. Berdasarkan data PBS Badan Pusat Statistik, besarnya PDB atas dasar harga berlaku mencapai 15.432,2 triliun dan PDB per kapita mencapai 56,9 juta atau setara 3.911,7 US dollar. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 mengalami penurunan 2,07%. Ini diakibatkan oleh pandemi COVID-19 yang membuat 10 dari 13 sektor ekonomi mengalami kontraksi negatif. Salah satu kontraksi yang paling parah adalah sektor transportasi dan pergudangan. Tanggung jawaban nomor 2, yaitu A, GNP sama dengan PDB tambah WNI dikurang WNA, di mana PDB itu ada 1.600, WNI 80, WNA 140. 1.600 tambah 80 sama dengan dikurang 140 sama dengan 1.540 triliun. B, NNP sama dengan GNP dikurang penyusutan. GNP 1.540, penyusutan 120. 1.540 dikurang 120 yaitu 1.450 triliun. Yang C, NNI sama dengan NNP dikurang PDL. NNP sama dengan 1.420, PDL sama dengan 90. 1.420 dikurang 90 sama dengan 1.330 triliun. Yang D, PI sama dengan NNI tambah PP dikurang iuran asuransi, di mana NNI 1.330 tambah PP yaitu 170, iuran asuransi 70. 1.330 dikurang 170 ditambah maksudnya 170 dikurang 70 sama dengan 1.430 triliun. Yang terakhir E, DI sama dengan PL, PI maksudnya dikurang PL, di mana PI yaitu 1.430, PL yaitu 240. 1.430 dikurang 240 sama dengan 1.190 triliun. Ya. Itu hasil diskusi dari kelompok 1. Kelompok 2 ada tanggapan? Ada tanggapan kelompok 2? Ada. Sudah paham jawabannya ya? Sekarang beri tepukan untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2 silakan maju ke depan. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 2 akan menanyakan hasil diskusi kami. Yang mana pertanyaan nomor 1 yaitu dari data di atas, dari informasi dari media elektronik maupun internet misalnya, PDB Indonesia tahun 2020 dan apa yang terjadi dengan PDB 2020. Boleh analisis dan penjelasannya. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, mencatat PDB tahun 2020 sebesar 15.434,2 triliun rupiah dan PDB per kapita mencapai 56,9 juta rupiah, setara dengan 3.911,7 US dollar. Pertumbuhan ekonomi rakyat Indonesia tahun 2020 minus 2,07%. Realisasi PDB ini anjlok dibandingkan 2019 lalu yang tumbuh 5,02%. Sekaligus merupakan yang terburuk sejak krisis 1998 yang tumbuh 13,16%. Ini terjadi karena dampak negatif COVID-19 dan terasa di seluruh perekonomian dunia termasuk Indonesia. 10 dari 17 sektor ekonomi menyumbang kontribusi negatif yaitu 1. Sektor transportasi dan perdagangan, 2. Akomodasi dan makan, 3. Industri pengolahan, 4. Jasa lainnya, 5. Lapangan usaha, 6. Konsumsi rumah tangga, 7. Konsumsi lembaga dan profit, 8. Investasi, 9. Ekspor dan impor, 10. Pengadaan listrik dan gas. Sedangkan dari sektor yang menyumbang positif yaitu 1. Pertanian, kehutanan, dan perikanan, 2. Jasa keuangan dan asuransi, 3. Informasi dan komunikasi, 4. Jasa pendidikan, 5. Sektor real estate, 6. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial, 7. Pengadaan air. Baiklah, untuk soal yang nomor 2, perhatikan data berikut. Diketahui PDB penyusutan 1.600, pajak langsung 120, pajak tidak langsung 240, pendapatan masyarakat Indonesia di luar negeri 80, pendapatan warga negara asing di Indonesia 140, pembayaran transfer 170, iuran asuransi dan iuran jaminan sosial 70. Ditanya disposable income atau DI. Nilai angka GNP sama dengan PDB tambah WNI kurang WNA. Jadi sama PDB itu 1.600 ditambah WNI sama dengan 80, WNA kurang 140.
ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi presentasi dari kelompok 2. Ada pertanyaan? Ada. Tidak? Ada. Dari hasil kelompok 1 dan kelompok 2 tadi, dua-duanya jawabannya sudah benar. Di sini, untuk jawaban nomor 1, besarnya PDB Indonesia tahun 2020 dan apa yang terjadi selama PDB tahun 2020. Jawabannya tadi, besarnya PDB Indonesia tahun 2020 yaitu sebesar 15.434,2 triliun dan PDB per kapita mencapai 56,9 juta atau setara dengan 3.911,7 US dollar. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 mengalami penurunan sebesar minus 2,07% diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Di sini, 10 dari 17 sektor itu mengalami kontraksi negatif. Salah satunya yang paling parah adalah sektor transportasi dan pergudangan. Sedangkan 7 dari 17 sektor itu mengalami kontraksi positif. Contohnya seperti informasi dan telekomunikasi. Untuk yang nomor 2, jawabannya di sini. A. GNP-nya sebesar 1.540 triliun. NNP-nya sebesar 1.420 triliun. NNI 1.330 triliun. PI-nya 1.430 triliun. Dan DI-nya didapat 1.190 triliun. Sampai di sini sudah paham atau masih ada yang mau ditanyakan? Paham semua? Oke, kalau sudah paham, dari pembelajaran kita hari ini, siapa yang bisa mengambil kesimpulan? Saya, Bu. Ya, silahkan Iqbal. Saya akan menyimpulkan hasil dari pembelajaran hari ini, yaitu pendapat 1, pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah ukuran nilai output berupa barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam periode tertentu atau jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat dalam suatu negara dalam 1 tahun. 2. Komponen perhitungan pendapatan nasional ada 6. 1. PDB, produk domestik bruto. PDB rumusnya yaitu produksi hasil PMDN ditambah produksi PMA dalam negeri. 2. PNB, produk nasional bruto. Rumusnya yaitu GNP sama dengan GDP ditambah pendapatan WNI luar negeri dan pendapatan WNA dalam negeri. 3. PNN, produk nasional neto. NNP rumusnya yaitu GNP dikurang penyusutan. E. 4. Yaitu PN, pendapatan nasional. Rumusnya yaitu NNI sama dengan NNP dikurang pajak tidak langsung. Kelima, pendapatan perseorangan. Rumusnya yaitu PI sama dengan NNI ditambah transfer payment dikurang pajak persewaan tambah laba ditahan tambah iuran asuransi dan jaminan sosial. 6. PD, pendapatan disposable. Rumusnya yaitu DI sama dengan PI dikurang pajak langsung. Terima kasih Iqbal untuk kesimpulannya. Ya, setelah kalian melakukan presentasi dan menampilkannya tadi, mendiskusikan LKPD yang Ibu berikan, Ibu ada pertanyaan. Dari pembelajaran tadi, materi mana yang paling sulit? Ada materi yang paling sulit? Tidak? Berarti paham semua ya? Jadi materinya gampang gitu ya? Oke, kalau materinya semua sudah paham, ini ada 10 soal yang akan kalian kerjakan. Kalian jawab, kalian bilang jawaban yang menurut kalian itu benar, nanti kumpulkan sama Ibu nilai, jadi nilainya pun Ibu tampilkan di depan. Bisa ya? Jangan lupa tulis namanya sama kelasnya. Disilah boleh dibuatkan oleh sudah kumpulkan.
Di sini sudah dapat dilihat bahwa semuanya itu di atas nilai KKM. Itu Aryani mendapat pengetahuan 80 dan keterampilan 50 dengan nilai sikap B. Begitupun selanjutnya, itu nilainya di atas KKM semua. Ibu berharap pembelajaran seperti ini dipertahankan sehingga nilai kalian itu nanti di raportnya meningkat ke yang lebih baik lagi. Bisa? Satu lagi ibu ingatkan kepada anak-anak semua, jika ibu bertanya atau disuruh mengemukakan pendapat itu, kalian harus berani mengemukakan pendapat. Untuk pertemuan selanjutnya itu kita akan membahas tentang metode penghitungan pendapatan nasional. Kalian silahkan mencari informasi melalui buku atau internet untuk materi minggu depan. Ya. Ketua kelas berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum pulang, marilah kita berdoa. Doa mulai. Selesai. Terima kasih ketua kelas. Semoga pembelajaran kali ini berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Pulang ke rumah, semoga kalian sampai ke rumah dengan selamat dan langsung pulang ke rumah ya.